Seorang bapak yang bekerja di sebuah tambak, sebut saja namanya Pak Jono. Dia bekerja di sebuah tambak udang panami milik juragan yang ada di desanya. Pak Jono sudah bekerja sangat lama sekali di sana. Namun dia bekerja hanya untuk mengisi waktu luangnya saja. Karena sebenarnya Pak Joko sudah hidup berkecukupan karena anaknya, Fajar. Dia bekerja di Jepang dan selalu mengirimkan uang lebih untuk Pak Jono dan Bu Lea. Namun Pak Jono tetap memilih untuk bekerja karena bosan kalau hanya diam diri di rumah. Dan Pak Jono juga tidak ingin bergantung pada anaknya saja. Bahkan kala itu, uang yang dikirimkan oleh anaknya itu selalu disimpan sebagian untuk keperluan anaknya kelak. Sementara istrinya, Bu Lea, dia juga bekerja. Bu Lea membuka warung sendiri di samping rumahnya untuk mengisi waktu luangnya daripada nganggur. Warungnya itu selalu ramai banyak pekerja tambak yang mampir makan di sana karena warungnya itu memang dekat dengan tambak milik juragan. Di desanya itu ada seorang juragan yang menjadi bosnya Pak Jono. Namanya Pak Darso. Dia orangnya sangat sombong sekali, tapi dia suka memberi kepada warga yang lain. Akan tetapi pemberiannya itu selalu diungkit-ungkit dan dibicarakan kepada orang lain, seolah berharap ia akan mendapatkan pujian. Dia memiliki beberapa tambak udang panami dan berkembang sukses dengan hasil yang banyak dan berlimpah. Pak Darso terkesan sangat sombong karena dia merasa punya segalanya. Setiap pemberian uang darinya selalu diungkit karena seakan dia ingin mendapatkan banyak pujian. Pak Darso juga memiliki istri yang sangat cantik sekali. Dia bernama Bu Hani. Wajahnya cantik, tubuhnya bagus, mulus, putih. Karena mungkin memang selalu melakukan perawatan. Dan dia selalu memakai baju-baju yang mahal. Namun Bu Hani, songongnya sama dengan suaminya. Dia suka pamer kepada tetangga-tetangganya apabila ada barang yang baru dia beli. Singkat cerita, 10 tahun kemudian setelah Fajar merantau di luar negeri, Fajar yang sudah bekerja di sana akhirnya mengabari kepada Pak Jono dan Bu Lea kalau dia akan segera pulang ke rumah. Pak Jono dan Bu Lea yang mendapatkan kabar itu sangat senang sekali karena sebentar lagi mereka akan bertemu dengan anaknya yang sudah lama tidak pernah pulang. Pak, Fajar kan mau pulang, kita renov ya kamarnya dia, supaya nanti kalau pulang dia senang, ucap Bu Lea. Iya Bu, ayo nanti kita renov biar dia nyaman. Dan 2 bulan sebelum Fajar pulang ke rumah, mereka bersiap-siap untuk merenovasi kamarnya Fajar. Dan mereka menggunakan uang yang dikirimkan dari Fajar untuk merenovasi kamarnya itu. Dan Pak Jono yang saat itu sedang bekerja di tambak, beliau menceritakan kepada teman-temannya yang lain kalau anaknya itu akan segera pulang. Itu anak saya 2 bulan lagi katanya mau pulang. Widih, Fajar sekarang sudah sukses ya Pak. Amin Pak. Alah, paling juga nanti nganggur di rumah, timpal Pak Darso yang tiba-tiba datang dan mendengar obrolan mereka. Pak Jono pun hanya diam saja karena dia tidak heran dengan si juragan yang memang sombong dan selalu meremehkan orang. Di sisi lain, Bu Lea yang mau melayani bapak-bapak yang mau makan siang di warungnya itu, dia membeberkan berita kalau Fajar anaknya akan segera pulang. Bu, Fajar apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Malah 2 bulan lagi dia katanya akan pulang. Emangnya sudah habis kontrak ya Bu? Iya Pak katanya, makanya mau pulang. Baguslah kalau gitu, ngapain jauh-jauh ke luar negeri Bu? Nanti disuruh sini sajalah. Iya Pak. Sesaat kemudian Bu Hani istrinya Pak Darso datang ke warung karena akan membeli lauk untuk makan siangnya. Karena memang Bu Hani jarang masak di rumah dan selalu memberi lauk di warungnya Bu Lea. Saat itu Bu Hani mendengarkan obrolan mereka dan langsung nyeletuk. Iya, buat apa kerja di luar negeri? Palingan cuma kontrak kerja saja kok. Nanti juga ujungnya nganggur lagi. Mending kayak anak saya tuh, sekarang sudah lanjut S2. Sombong Bu Lea.
Lalu bapak-bapak yang ada di warung itu tidak menanggapi ucapan dari Bulea. Mereka malah fokus menyantap nasinya dan tidak mau ikut campur. Begitu juga dengan Bulea yang mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan pesanannya. Bu Ani mau beli lauk apa? Saya ikan bandeng goreng sama sayur asem saja dan juga tempe goreng juga ya. Oh iya, bentar saya siapkan dulu, Bu. Saat itu Bu Ani berlagak sangat sombong, mentang-mentang dia orang kaya dan istrinya juragan. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu dan kini sampailah Fajar di Bandara Indonesia dan sudah mengabari kedua orang tuanya. Saat itu Pak Jono dan Bulea yang sedang menonton televisi tiba-tiba dikejutkan dengan HP-nya yang berdering. Ternyata ada panggilan masuk dari Fajar dan mereka pun langsung mengangkatnya. Pak, Bu, aku sudah sampai di Indonesia, tapi aku pulangnya besok pagi ya, karena malam ini aku mau nginep dulu di hotel. Oh iya nak, nanti kabari lagi saja kalau sudah sampai. Dan keesokan harinya, Fajar pulang bahkan sambil membawa mobil yang dibelinya tadi dari dealer langsung dan cash saat itu juga. Sesampainya di rumah, kedua orang tuanya terkejut karena Fajar sudah sampai di depan rumah dan membawa sebuah mobil barunya. Sontak kedua orang tuanya itu pun langsung memeluk erat tubuh anaknya itu karena sudah kangen sekali. Kemudian Fajar juga menyapa para tetangganya dengan sopan yang saat itu lewat di depan rumahnya. Ayo masuk dulu nak, ucap Bulea. Saat itu Fajar pun diajak masuk ke dalam rumah dan dipersilahkan untuk istirahat, pasti karena capek. Ketika Fajar masuk ke dalam kamarnya, dia terkejut karena di dalam kamarnya itu ada tulisan selamat datang, menyambut kedatangannya yang baru mudik itu. Fajar sangat berterima kasih kepada kedua orang tuanya karena sudah merenovasi kamarnya hingga bagus sekali. Makasih ya Pak, Bu, kamarku sudah direnov dan itu bagus banget. Iya sama-sama nak. Sudah ya, kamu istirahat dulu. Singkat cerita, usai 1 bulan lamanya Fajar rehat dan tidak melakukan apapun. Kini dia mulai merencanakan usaha kedepannya karena dia ingin memiliki usaha sendiri dengan uang tabungan yang selama ini dia dapatkan dari kerja di Jepang. Saat itu, waktu malam hari, saat Fajar yang sedang kumpul dengan Pak Jono dan Bulea di ruang tengah sambil nonton TV, dia meminta pendapat kepada kedua orang tuanya mengenai usaha apa yang cocok untuknya. Mbak, Bu, aku punya rencana mau buat usaha, tapi kira-kira apa ya yang cocok buat aku? Terserah kamu saja nak, asal kamu suka saat menjalani usahanya itu, jawab Bulea. Iya Jar, terserah kamu saja, nanti papa bantuin kamu deh buat usaha kamu. Fajar sempat terdiam sejenak dan memikirkan sesuatu karena dia bingung harus membuka usaha apa. Dan sesaat kemudian, Fajar tiba-tiba nyeletuk kalau bagaimana dia akan membuka usaha ternak ikan bandeng saja. Pak, gimana kalau aku usaha ternak ikan bandeng saja di tambak, Pak? Bapak kan sudah lama kerja di tambak kan? Pasti Bapak tahu juga kan cara ternak bandeng? Tanya Fajar kemudian. Wah, iya itu ide bagus Jar. Bapak kan juga dulu pernah kerja di tambak bandeng. Pak Jono dulu sebelum bekerja di tambak udang Panami milik Juragan Darso, dia pernah bekerja di tambak ikan bandeng. Dan nantinya setelah ini Pak Jono akan resign dari tambak udang Panaminya Pak Darso karena dia akan beralih bantu-bantu di tambaknya Fajar nanti. Saat itu juga Pak Jono menjelaskan beberapa cara dan juga kiat-kiat soal budidaya ikan bandeng. Fajar pun dengan niat dan fokus mendengarkan dengan seksama dan bahkan menulis poin-poin penting yang lalu dia catat. Dan esok harinya, Pak Jono segera menemui Juragan Darso dan mengatakan maksud kedatangannya itu kalau dia mau berhenti bekerja dari tambaknya. Saat itu awalnya Pak Darso menolak karena Pak Joko kerjanya itu sangat telaten banget. Bahkan saat itu Pak Darso menawarkan kepada Pak Jono tentang gajinya akan dinaikkan. Namun dia tetap menolak. Maaf Pak, saya mau izin. Izin kenapa Pak? Sakit? Tanya Pak Darso. Enggak Pak,
Saya mau berhenti bekerja, resign dari tempat Bapak. Loh, emangnya kenapa Pak? Kan Bapak kerjanya di sini rajin dan telaten. Gak apa-apa Pak, pengen aja, jawab Pak Jono. Dia tidak menceritakan alasannya resign karena apa. Karena Pak Jono tidak akan memberitahu kalau dia akan membantu anaknya untuk buka usaha tambak bandeng. Gini aja Pak, apa Bapak gajinya kurang? Nanti saya naikkan ya Pak gajinya, asal Bapak jangan resign. Maaf Pak, saya udah bulat, saya tetap untuk resign Pak. Ya sudah kalau begitu Pak, saya juga tidak bisa memaksa kok. Akhirnya saat itu Pak Darso menyetujui Pak Jono yang resign, dan Pak Jono juga mendapatkan uang pesangon dari Pak Darso. Singkat cerita, hari berikutnya Fajar diantarkan oleh Pak Jono untuk melihat-lihat tambak yang akan dibelinya. Kebetulan saat itu ada beberapa tambak yang akan dijual, sekitar ada 5 tambak. Akhirnya Fajar yang saat itu merasa puas dengan tambak itu yang luas dan bagus. Dia pun segera melakukan pembayaran kepada pemilik tambak yang sebelumnya. Dan setelah tanda tangan, Fajar dan Pak Jono pun pulang ke rumah. Tambak yang dibelinya itu lokasinya berada di desa sebelah. Jadi nanti Pak Jono dan Fajar akan pulang pergi ke tambak yang ada di desa sebelah itu. Dan beberapa hari kemudian, mulailah Fajar menggarap tambaknya itu dibantu oleh Pak Jono dengan semua persiapan yang sudah dijalankan. Barulah Fajar akan mulai mencari penjual bibitan ikan bandeng. Dia dibantu dengan Pak Jono karena dia yang tahu soal perikanan. Sore hari, saat Fajar, Pak Jono dan Bu Lea sedang duduk di depan warungnya, mereka membicarakan soal budidaya ikan bandeng. Pak, nanti cari bibit ikan bandengnya di mana Pak? Tanya Fajar. Itu nanti gampang besok kita cari. Bapak kan ada kenalan banyak. Kamu tenang aja. Ya udah deh Pak. Oh iya Pak, Bapak sudah resign emangnya dan dibolehin sama Juragan Darso Pak? Tanya Fajar. Ya sebenarnya sih gak boleh Jar. Malah ditawari gajinya naik. Tapi Bapak tetap tidak mau dan memilih tetap resign. Iya Pak, gak apa-apa. Mending bantu Fajar saja biar nanti usahanya sukses dan berkembang. Timbal Bu Lea. Keesokan paginya, Fajar dan Pak Jono pun segera pergi untuk mencari bibitan ikan bandeng. Akhirnya saat itu juga mereka mendapatkan bibitan dan mereka mulai merawat dan ngasih makan ikan itu. Semua bibitannya itu langsung dimasukkan ke dalam tambak-tambak. Semenjak Fajar mulai usaha tambak bandengnya itu, dirinya dan Pak Jono setiap harinya berada di tambak sekalian mengawasi dan juga memberi makan ikan. Siang itu Fajar dan Pak Jono sedang istirahat makan siang di tambak dengan bekal nasi yang dibawakan oleh Bu Lea dan tadi diantarkan ke tambak. Mereka ngobrol membicarakan soal ikan bandengnya nanti kalau tiba saat panen. Pak, ini nanti ikan bandengnya dijual kemana ya? Nanti kita cari orang yang mau menerima suplai ikan bandeng dari kita nak. Kan sebentar lagi mau panen. Tapi kalau nggak ada yang mau gimana ya Pak? Kamu ngomongnya jangan seperti itu Tojar. Iya Pak, semoga aja banyak orang yang mau menerima suplai ikan dari kita ya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian tiba-tiba saja ada salah satu bapak-bapak yang datang ke tambaknya Fajar dan Pak Jono saat mereka sedang memberi pakan ikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, jawab Pak Jono. Akhirnya saat itu Pak Jono pun menghentikan aktivitasnya dan menemui bapak-bapak yang datang itu. Maaf Pak mengganggu. Oh enggak Pak, ayo silahkan duduk dulu. Pak Jono dan Pak Yogi, nama bapak itu, mereka duduk di sebuah gubuk yang disediakan di tambaknya itu. Gini Pak, saya akan punya restoran. Terus saya berniat untuk menguji bandeng milik Bapak. Kalau misalkan nanti bagus-bagus, nanti saya akan mengambilkan bandeng dari tambaknya Bapak. Dan nantinya kita akan kerjasama. Dan nanti ada tanda tangan kontrak untuk jadi suplai Pak. Gimana Pak? Oh, iya Pak, baik. Terima kasih. Saya malah senang banget Pak kalau Bapak mau ambil ikan bandeng di sini. Kebetulan juga saya lagi nyari suplai ikan bandengnya Pak.
ujar Pak Jono. Wah, berarti kebetulan sekali ya Pak. Sesaat kemudian Fajar pun datang dan menghampiri serta menanyakan kepada bapaknya itu. Ada apa ini Pak? Ini Jar, Bapak ini akan ambil ikan bandeng di kita. Wah, boleh banget Pak. Makasih ya Pak. Iya nak, tapi saya mau uji dulu nanti, lihat bandengnya seperti apa ya, ujar Pak Yogi. Oh iya Pak, boleh. Singkat cerita, usai 4 bulan kemudian, waktu panen pun tiba. Fajar dan Pak Jono juga sudah menyewa pekerja untuk membantu panen ikan bandengnya. Saat itu panennya lumayan banyak sekali dan ada beberapa ikan yang sudah diangkut ke pasar. Dan saat itu Pak Yogi juga datang ke tambak untuk mengecek kondisi ikan bandengnya itu, apakah bagus atau tidak. Dan nanti jika bagus maka akan dijadikan suplai untuk di resto miliknya. Pak Yogi mau lihat kondisi ikannya kan Pak? Bentar ya Pak, saya ambilkan dulu ikannya, ucap Fajar dengan ramah. Saat itu Pak Yogi duduk di gubuk sembari ngadem karena memang siang itu cuacanya sangat panas sekali. Ini Pak ikannya, silakan dilihat. Wah, ikannya ini besar-besar dan sehat ya Jar. Iya Pak, seger-seger alhamdulillah. Jadi gimana nih Pak? Bapak jadi mau ambil ikan bandeng di saya? Iya, jadi saya mau suplai ikan dari kamu saja ya. Kalau gitu saya akan segera tanda tangani kontraknya. Baik Pak, terima kasih, jawab Fajar. Akhirnya saat itu Pak Yogi pun sudah cocok dan akan menjadikan ikan bandengnya milik Fajar itu dijadikan suplainya. Karena kondisinya sangat bagus, besar dan juga sangat sehat. Dan tinggallah bagi mereka nantinya untuk menentukan harga. Dan akhirnya pun terjalinlah tanda tangan kontrak dengan resto milik Pak Yogi. Seiring berjalannya waktu, bandeng milik Fajar pun tersebar luas dan banyak sekali resto lain yang mau ambil ikan bandeng darinya. Dan kini Fajar memutuskan untuk menambah tambaknya dan juga menyewa pekerja untuk menggarap tambak-tambaknya itu. Dan alhamdulillah, Fajar sekarang bisa menjalankan usahanya dengan sangat berkembang dan menghasilkan banyak pundi-pundi uang. Singkat cerita, setelah 1 tahun lebih jalani usaha itu, kabar Fajar yang ternak bandeng itu terdengar ke telinganya Pak Darso. Kala itu udang Panami milik Pak Darso lagi turun-turunnya harga dan banyak supplier yang mulai berhenti mengambil udang Panami di tambaknya. Saat itu para pekerja di tambaknya itu sedang beristirahat sambil makan siang dan juga ngobrol-ngobrol. Mereka membicarakan soal tambaknya anak Pak Jono, yakni si Fajar. Dan Pak Darso pun menguping pembicaraan mereka. Pak, tahu gak itu anaknya Pak Jono sukses loh, tambak bandengnya banyak yang beli. Iya ya, rezekinya bagus dia. Iya Pak, alhamdulillah. Nyatanya kan yang ngajarin budidayanya juga Pak Jono. Jadi ya baguslah karena dia sudah ahli. Siapa Pak yang punya tambak bandeng? Tanya Pak Darso tiba-tiba. Itu Pak, Fajar yang punya tambak bandeng. Ada di desa sebelah dan katanya sukses usahanya Pak, karena banyak resto yang suplai ikan dari sana. Fajar anaknya Pak Jono? Tanya Pak Darso. Iya Pak, kan Pak Jono dulu resign karena mau bantu di tambak anaknya itu. Seketika Pak Darso terdiam dan merasa kesal karena Pak Jono malah bantu tambak anaknya. Pak Darso pun merasa iri dengan Fajar dan tidak terima kalau tambak ikan bandengnya itu laris dan selalu laku, bahkan banyak yang mensuplai darinya. Awas saja ya kau Fajar, aku gak akan tinggal diam, batin Pak Darso. Loh Pak, kok Bapak melamun? Ucap salah satu pekerja. Sontak Pak Darso pun terperanjat dari lamunannya karena dikejutkan pekerjanya itu. Dan saat itu Pak Darso langsung beranjak pergi dari sana. Saat itu Pak Darso baru tahu kalau ternyata alasan resignnya Pak Jono adalah karena mau membantu anaknya. Pak Darso siang itu langsung beranjak pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Pak Darso tidak lesu. Wajahnya tertekuk membuat istri yang melihatnya itu jadi tidak enak dipandang. Pak, ada apa sih datang-datang udah lesu aja? Timbal Bu Hani. Bapak kesel Bu. Kesel kenapa Pak?
Itu Bu, Fajar anaknya Jono. Dia punya usaha tambak bandeng dan katanya usahanya itu sukses, laris, banyak juga yang suplai bandeng darinya. Dan yang bikin Bapak kesel, Pak Jono keluar dari tambak Bapak karena mau bantu di tambak anaknya itu, Bu. Bu Hani juga sebal mendengar kabar itu. Bu Hani yang ternyata juga iri dengan keluarganya Bu Leah. Dia menyuruh Pak Darso untuk melakukan sesuatu supaya usahanya Fajar itu hancur. Pak, Bapak harus melakukan sesuatu, Pak. Jangan biarkan mereka sukses, Pak. Masa iya tambak kita akhir-akhir ini sepi turun harga, dia malah sukses. Ibu gak terima, Pak. Pokoknya hanya Bapak yang harus paling kaya di desa ini. Iya Bu, Ibu benar. Bapak juga gak terima. Saat itu juga Pak Darso mulai memikirkan sesuatu, bagaimana caranya untuk membalaskan rasa irinya itu kepada Jono dan Fajar. Dan sesaat kemudian Pak Darso dengan congkaknya itu akhirnya dia punya rencana. Dia punya banyak kenalan dan akhirnya Pak Darso meminta untuk diantar ke seorang dukun. Waktu itu juga Pak Darso langsung menelpon temannya meminta bantuan. Halo, aku ada urusan nih besok. Anterin aku ke rumah dukun ya. Temannya itu pun menyanggupi. Dan keesok paginya Pak Darso dan temannya itu langsung segera berangkat bersama menuju ke rumah dukun. Saat itu mereka berangkat naik mobil menuju ke rumah dukun yang tempatnya lumayan jauh, berada di pelosok tepatnya di tengah hutan. Mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh dan beberapa jam dengan jalan yang berliku-liku. Hingga sampai akhirnya beberapa jam kemudian mereka pun sampai juga di pinggir hutan yang akan mereka lewati. Setelahnya mobil diletakkan di pinggir hutan dan mereka mulai berjalan masuk melewati jalanan setapak yang ada di hutan waktu sore itu. Hari sudah mulai petang, hawa dingin pun mulai menusuk ke dalam tubuh. Apalagi kabut yang tebal mulai menyelimuti, membuat suasana semakin dingin. Karena tempatnya itu berada di lereng gunung, jadi udaranya masih berkabut. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di tengah hutan pada malam hari. Di sana ada sebuah rumah gubuk yang terbuat dari anyaman bambu. Pemilik rumah gubuk itu bernama Mbah Sentot. Di rumahnya Mbah Sentot ternyata sudah banyak orang yang mengantri giliran. Wah, kok rame banget ya? Iya, kan Mbah Sentot sudah terkenal dan pasti berhasil santetnya, Dar. Baguslah kalau gitu. Udah yuk kita ikut ngantri dulu. Mereka pun akhirnya menunggu antrian gilirannya sambil mereka ngobrol-ngobrol dengan orang yang juga sedang menunggu di sana. Sesekali mereka menghisap batang rokok sembari menunggu untuk menghilangkan penatnya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya gilirannya Pak Darso dan juga temannya yang masuk ke dalam. Lalu mereka berdua duduk di hadapannya Mbah Sentot. Pak Darso langsung menjelaskan maksud kedatangannya itu kepada Mbah Sentot. Jadi gini Mbah, saya nggak terima sama orang yang sudah menyaingi usaha saya. Dan saya mau usahanya itu bangkrut, Mbah. Mbah Sentot yang mendengar penjelasan dari Pak Darso, dia paham sambil mangguk-mangguk. Lalu beliau memberikan syarat kepada Pak Darso. Tapi ada syaratnya. Apa Mbah syaratnya? Bayar maharnya dulu, 15 juta. Baik Mbah, bentar, sudah saya siapin. Lalu Pak Darso segera mengambil uang yang ada di dalam tas yang dibawanya dari rumah. Bagi Pak Darso, uang 15 juta itu kecil karena dia memiliki beberapa kali lipat dari jumlah uang itu. Ini Mbah uangnya. Kalau begitu, sekarang kita lakukan ritualnya. Setelah membayar mahar, saat itu juga ritual akan dilakukan. Mereka masuk ke dalam ruangan khusus. Di dalam ruangan itu, Mbah Sentot sudah menyiapkan beberapa sesajen dan juga kemenyan yang sudah dibakar. Asap pun mulai mengepul memenuhi ruangan itu. Pak Darso merinding karena dia baru pertama kalinya datang ke tempat seperti itu. Mbah Sentot langsung mulai merapalkan mantranya dengan mulut yang berkumat kamit dan memejamkan kedua matanya. Dan suasana malam itu sangat mencekam. Asap mengepul memenuhi ruangan dengan bau yang sangat khas menyeruak ke dalam hidung. Hingga hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan dan membuat Pak Darso serta temannya itu merinding. Saat itu Mbah Sentot kemudian membakar kayu di atas kemenyan.
Dan entah itu kayu apa, namun baunya sangat busuk sekali, membuat Pak Darso dan temannya itu langsung menutup hidung karena tidak kuat dengan baunya itu. Tapi Mbah Sentot masih tetap fokus merapalkan mantranya, sembari tangannya memutar di atas kemenyan dan mulutnya terus berkomat-kamit. Tiba-tiba saja, ada suara jendela dan pintu yang ada di dalam rumah menggebrak-gebrak sendiri, membuat mereka terkaget-kaget. Bulu kuduk Pak Darso langsung ketakutan. Dia juga dikejutkan dengan suara langkah kaki yang berada di belakang tubuh mereka. Namun langkah kakinya itu terdengar sangat besar dan berat, seakan-akan mau merobohkan rumahnya Mbah Sentot. Pak Darso pun gemetaran. Ternyata di belakangnya itu ada sosok genderuwo dengan tubuh yang tinggi besar, bergigi taring tajam dan panjang. Kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arah Pak Darso ketika dia menoleh ke belakang sosok itu. Ternyata sosok itu dipanggil oleh Mbah Sentot karena akan melakukan sebuah perjanjian dengannya. Lalu sosok itu seakan menghilang di belakang tubuh Pak Darso dan berpindah berdiri di sampingnya Mbah Sentot. Sontak Pak Darso pun terkejut kembali melihat sosok itu. Dia ketakutan, tubuhnya gemetaran, dan sesaat kemudian Mbah Sentot pun ngobrol dengan sosok itu. Namun Pak Darso tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dan setelahnya sosok itu pun pergi menghilang. Kemudian Mbah Sentot mengambil sebuah bubuk dari kayu yang sudah dibakar di atas kemenyan dan dimasukkan ke dalam sebuah botol. Dan kemudian botol yang berisi bubuk itu diberikan kepada Pak Darso. Bawa bubuk ini dan nanti kau taburkan di tambak sainganmu itu. Baik, Mbah. Kalau begitu pulanglah. Terima kasih, Mbah. Kami pamit pulang dulu. Tidak hanya memberikan bubuk kayu saja, akan tetapi Mbah Sentot juga sudah mengirimkan teluh untuk Fajar nantinya. Dasar manusia bodoh. Yang aku beri itu hanyalah sebuah bubuk biasa. Tak lain adalah racun ikan. Dengan begitu mudahnya kau tertipu olehku. Dasar manusia. Ucap Mbah Sentot kala Pak Darso dan juga temannya telah pergi dari sana. Ternyata itu hanya bubuk biasa, namun sudah dimantrai. Namun soal kiriman santet yang akan dikirimkan kepada target itu benar adanya. Usai selesai melakukan ritual, mereka pun beranjak pulang ke rumah malam itu juga. Mereka berjalan melewati jalanan setapak tengah hutan yang sangat gelap dengan suara hewan yang saling bersahutan. Ayo cepet Dar, aku takut nih. Iya sabar, ini aku juga sudah cepet kok. Mereka berjalan tergopoh-gopoh karena takut ada hewan buas yang tiba-tiba muncul nantinya. Dan sesaat kemudian bukan hewan buas yang menampakkan dirinya. Akan tetapi mereka dikejutkan dengan sosok genderuwo yang tubuhnya tinggi besar berdiri di hadapan jalan setapak yang akan mereka lewati. Sontak Pak Darso dan juga temannya yang melihat sosok itu langsung gemetaran. Keringat dingin membasahi tubuh, jantungnya berdegup dengan kencang sekali. Mereka tidak bisa berkata apapun, mulutnya terasa terkunci, tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan. Mereka berdua hanya bisa berdiri kaku seperti patung, tidak bisa ngapa-ngapain. Sementara sosok itu menatap tajam ke arah mereka dengan kedua matanya yang merah menyala. Sosok itu menampakkan gigi taringnya yang tajam serta panjang, hingga mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali seperti bau bangkai tikus. Hingga setelah terdiam beberapa lama, akhirnya sosok genderuwo itu pergi menghilang entah kemana. Segeralah Pak Darso dan juga temannya itu langsung melanjutkan perjalanannya untuk segera pulang. Singkat cerita, malam hari berikutnya, Pak Darso pada waktu tengah malam dia akan melakukan aksinya itu. Dia pergi ke desa sebelah, tepatnya ke tambak milik si Fajar. Pak Darso menggunakan topi kupluk dan tutup wajah seperti maling supaya tidak ada yang mengenalinya. Malam itu, sesampainya di tambak milik Fajar, Pak Darso berjalan mengendap-endap karena di tambaknya itu setiap malam pasti ada yang menjaga. Setelah berjalan mengendap-endap, akhirnya Pak Darso saat itu melihat penjaganya itu sudah tertidur pulas. Jadi dia bisa langsung melancarkan aksinya tersebut. Di tambaknya Fajar itu juga belum ada anjing penjaga, jadi dia akan aman.
Akhirnya saat itu Pak Darso mulai menaburkan bubuk yang didapat dari Mbak Sentot ke tambak-tambak milik Fajar. Sambil sesekali dia melihat ke arah penjaga tambak karena takut ia terbangun dan melihat aksinya itu. Setelahnya Pak Darso pun langsung segera menaburkan bubuk itu. Dan setelah selesai dia pun langsung beranjak pulang. Dan dengan rasa puas karena sudah menaburkan semua bubuk itu ke tambaknya milik Fajar. Keesokan paginya, tanpa diduga, Fajar dan Pak Jono datang ke tambak. Mereka melihat penjaga tambak yang sedang kelihatan gelisah saat dihampiri. Fajar pun bingung dan menanyakan kepada penjaga apa yang sebenarnya terjadi. Pak, ada apa ini? Kenapa Bapak kelihatan gelisah seperti itu? Mas. Anu apa Pak? Ngomongnya yang jelas. Itu Mas, ikan bandengnya pada mati. Apa? Bandeng saya pada mati? Tanya Fajar terperanjat. Lalu segera mereka pun berjalan tergopoh menuju ke tambak. Dan mereka pun terkejut ketika melihat semua ikannya sudah pada ngambang. Seketika Fajar pun terduduk lemas melihat semua ikan bandengnya itu yang mati. Dan akhirnya dia pun rugi banyak karena gagal panen. Dan si penjaga tambak tidak tahu pasti apa penyebab ikan bandeng itu bisa mati. Karena tadi pagi saat dia keliling sudah mendapati ikannya dalam keadaan seperti itu. Pak Jono pun sontak langsung turun dan mengambil salah satu ikan yang tewas untuk mengecek. Dan setelah diamati, Pak Jono menduga kalau ikannya itu sudah keracunan. Ini kayaknya keracunan Pak, ucap Pak Jono kepada penjaga. Keracunan? Emangnya pakannya beracun Pak? Tanya si penjaga polos. Ya nggak seperti itu toh Pak. Mungkin ada yang sengaja memberikan racun tadi malam. Bahkan air tambak itu setelah diamati dengan jelas, ternyata airnya juga berubah menjadi warna gelap. Saat itu sedang suram-suramnya akibat gagal panen, Fajar yang juga tertunduk lemas. Tiba-tiba saja dia melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas. Dan bayangan hitam itu langsung merasuk ke dalam tubuh Fajar. Sontak saat itu dia pun teriak kencang dan akhirnya ambruk pingsan di tempat. Pak Jono yang sedang melihat ikan bersama dengan penjaga sontak terkejut ketika mendengar teriakan dari Fajar. Kemudian mereka segera menghampirinya. Astagfirullahaladzim, Fajar, nak bangun nak. Pak, ini gimana Pak? Tanya si penjaga panik. Ayo Pak, bantu saya bawa Fajar pulang ke rumah. Akhirnya saat itu Fajar segera digotong untuk pergi ke rumah. Bulea terkejut ketika melihat anaknya sudah tidak sadar dan tidak berdaya. Fajar pun langsung dibaringkan di atas kasur kamarnya. Namun sudah berhari-hari, Fajar belum sadar juga dari pingsannya itu, membuat Pak Jono dan Bulea khawatir takut terjadi apa-apa dengan Fajar. Sementara di sisi lain, Pak Darso yang tahu kabar soal gagal panennya Fajar, dia merasa puas dan tertawa bahagia. Pak Darso juga mendengar kabar soal Fajar yang tidak sadarkan diri sudah berhari-hari. Bu tahu nggak, Bapak ada kabar baik. Kabar baik apa Pak? Jawab istri Pak Darso penasaran. Tambak ikan bandengnya Fajar itu gagal panen karena ikannya mati semua. Bahkan Bu, Bapak dengar-dengar katanya Fajar itu tidak sadarkan diri sudah berhari-hari. Kok bisa Pak? Emangnya Bapak apakan dia? Jadi waktu itu Bapak pergi sama teman Bapak ke dukun Bu. Dan Bapak kirim itu santet ke Fajar. Biar mereka rasakan kalau ini akibatnya kalau menyaingi usaha kita. Bapak emang pinter, ucap Bu Hani yang malah setuju dengan apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Saat itu Pak Darso dan Bu Hani pun tertawa puas bersama-sama di rumah. Sementara Bulea dan Pak Jono yang khawatir karena Fajar tidak sadar-sadar juga. Akhirnya mereka pun memilih untuk memanggil Ustadz untuk membantu menyembuhkan. Pak, apa kita panggil Ustadz saja ya Pak? Siapa tahu Fajar bisa sembuh. Baiklah Bu. Akhirnya Pak Jono pun langsung memanggilkan Ustadz Ferry dari desa sebelah. Datanglah Ustadz Ferry ke rumah untuk menerawang Fajar yang tidak sadarkan diri. Ternyata di dalam tubuh Fajar ada sosok yang mendiaminya di sana. Kemudian Ustadz Ferry langsung membacakan doa-doa
Dan Fajar yang tadinya tidak bangun seketika langsung melek. Namun itu bukan Fajar, melainkan sosok yang ada di dalam raganya itu. "Siapa kau? Keluarlah dari raga anak ini," ucap Ustadz Ferry. "Ini bukan urusanmu. Jangan kau ikut campur dengan urusanku," ucap sosok itu. "Keluar sekarang. Dan kau disuruh siapa?" tanya Pak Ustadz lagi. "Aku telah disuruh tuanku untuk membuat anak ini mati. Kamu tidak usah ikut campur atau kau akan mati kubunuh juga." Sosok itu ditanya malah marah dan malah balik mengancam kepada Ustadz Ferry. Akhirnya dengan paksa Ustadz Ferry pun bertarung batin melawan sosok itu dan berusaha mengusir paksa sosok itu agar keluar dari raganya si Fajar. Sosok itu kemudian terus mengeram kesakitan dan juga kepanasan saat dibacakan doa-doa oleh Ustadz Ferry. "Wah, panas. Wah." Ustadz Ferry terus fokus membacakan doa untuk mengusir sosok itu. Bahkan saat itu, Ustadz Ferry pun sampai bercucuran keringat karena dia bertarung dengan sosok itu menggunakan tenaga batinnya. Dan hal itu menguras tenaganya. Dan akhirnya beberapa saat kemudian, Ustadz Ferry berhasil mengalahkan sosok itu dan berhasil mengusir dan mengembalikannya kepada si pengirim. Fajar saat itu langsung sadar, namun wajahnya sangat pucat dan tubuhnya sangat lemah sekali karena 3 hari dia belum makan dan minum. "Tolong ambilin segelas air putih," perintah Ustadz Ferry. "Iya, Pak." Setelahnya segelas air putih itu diberikan kepada Ustadz Ferry dan dibacakan doa lalu diberikan kepada Fajar. "Minum ini dulu dan sisakan separuh." Segera Fajar pun menegak air putih yang sudah didoakan itu dan dia tidak menghabiskannya. Hingga separuhnya lagi air itu dibasuhkan ke wajahnya. Tiba-tiba saja setelah meminum air putih itu, Fajar langsung muntah darah. Darah yang keluar dari muntahnya itu warnanya merah kehitaman dan juga kental sekali. Dan kata Pak Ustadz Ferry, itu adalah tandanya kalau ilmu hitam yang dikirimkan kepada Fajar sudah keluar. Kemudian Ustadz mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Fajar kepada kedua orang tuanya Fajar. Beliau berkata bahwa sudah ada orang yang mengguna-guna Fajar. "Jadi Fajar ini ada yang mengguna-gunanya, makanya dia tidak sadar sampai berhari-hari," ucap Pak Ustadz. "Siapa Pak yang tega mengguna-guna anak saya?" tanya Bu Lea. "Maaf Bu, saya tidak bisa menyebutkan namanya karena nanti takut jadi fitnah." Sebenarnya Pak Ustadz tahu siapa pelakunya, tapi dia merahasiakan karena takut jadi fitnah. Dan dia saat itu menyarankan kepada kedua orang tuanya Fajar untuk dilakukannya selamatan atas sadarnya Fajar yang sudah pingsan berhari-hari. Singkat cerita, selamatan pun segera digelar. Mereka mengundang para tetangga untuk datang ke rumah dan mendoakan Fajar. Namun tidak dengan Pak Darso yang tidak hadir waktu itu. Malam itu Pak Darso yang berada di rumah sendirian sedang duduk di depan rumahnya sambil nyantui ngopi dan merokok. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan adanya suara gelas pecah yang berasal dari dapur. Karena penasaran mendengar suara gelas itu, Pak Darso pun segera berlari beranjak ke dalam rumahnya. Namun saat Pak Darso berjalan menuju ke dapur, dia mendengar ada langkah kaki dari belakangnya, seolah mengikutinya dari belakang. Namun saat dia menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu Pak Darso pun melanjutkan kembali untuk masuk ke dapur. Dan sesampainya di dapur, Pak Darso heran karena dia tidak menemukan gelas pecah satupun di sana. Padahal jelas sekali tadi dari depan, dia mendengar ada suara gelas yang pecah dan itu terdengar keras sekali. "Loh, kok nggak ada apa-apa ya? Perasaan tadi aku dengar suara gelas pecah jelas banget." Dan saat Pak Darso hendak kembali lagi ke depan rumah karena merinding di dapur, apalagi dia di rumah saat itu sendirian. Saat dia membalikan tubuhnya, sontak dia terkejut karena mendapati sosok hitam yang mengerikan berada di belakangnya. Sontak Pak Darso pun berteriak saat melihat sosok itu. Akan tetapi saat dia teriak, setelahnya tubuhnya dia terasa kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan mulutnya langsung terasa terkunci, tidak bisa berkata apapun.
sehingga sosok yang kelihatan murka itu langsung mencekik paksa leher Pak Darso, membuatnya sesak napas karena lehernya dicekik. Bahkan tubuhnya melayang ke atas karena diangkat paksa oleh sosok hitam besar itu dengan kuat-kuat. Lidah Pak Darso menjulur ke depan, kedua matanya melotot. Dan sesaat kemudian Bu Hani yang baru pulang terkejut ketika melihat suaminya terbang ke atas saat diangkat oleh sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan itu. "Pak, Bapak!" teriak Bu Hani sambil menangis. Bu Hani ketakutan melihat hal itu, apalagi ketika sosok tinggi besar hitam itu menatap tajam ke arah Bu Hani dengan kedua mata yang merah menyala. Setelahnya tubuh Pak Darso pun dilemparkan kuat-kuat oleh sosok itu hingga mengenai meja batu di dapurnya. Saat itu juga, Bu Hani yang melihat hal itu langsung berteriak kencang. Karena kepalanya Pak Darso itu terbentur meja sangat kencang sekali hingga darah mengucur mengalir deras dari kepalanya. Bu Hani yang ketakutan memilih keluar rumah dan teriak minta tolong kepada para tetangganya. "Tolong, tolong!" Sesaat kemudian, para tetangganya pun langsung tergopoh-gopoh mendatangi rumahnya Bu Hani yang terdengar meminta tolong. "Kenapa, Bu? Ada apa?" "Tolongin suami saya, Pak." Usai warga datang, Pak Darso pun langsung dicek keadaannya. Namun setelah dicek, ternyata Pak Darso sudah meninggal dunia. Bu Hani pun langsung menangis histeris karena ditinggalkan oleh suaminya itu. Keesokan paginya, jenazahnya Pak Darso akan segera dimakamkan. Namun saat jenazahnya sedang dimandikan, tiba-tiba saja jenazah tersebut berbau amis seperti bau bangkai ikan busuk, membuat para pemandi jenazah menutupi hidungnya. "Kok bau busuk seperti ini ya Bapak-bapak?" "Iya, aneh banget. Sudah cepat dikasih sabun yang banyak biar gak bau." Akhirnya mereka mengolesi sabun yang sangat banyak sekali supaya bau amisnya itu hilang. Namun bukannya bau itu hilang, tapi malah semakin menyengat. Mau tidak mau jenazahnya harus segera dikafani karena sudah mulai siang. Dan saat dikafani, bau amis itu malah semakin menyengat. Dan hari itu, Pak Jono, Fajar, serta Bu Lea pun datang bertakziah ke rumahnya Pak Darso. Mereka dan para petakziah yang lainnya heran atas apa yang sudah terjadi dengan jenazahnya Pak Darso. Bu Hani terus terlihat menangis karena ditinggal suaminya untuk selamanya. Bu Hani yang baru ingat atas perbuatan Pak Darso itu. Dia melihat ada keluarga Pak Jono yang ikut bertakziah. Dia pun mencoba untuk jujur kepada keluarga mereka dan berkata soal Pak Darso yang sudah mengirimkan teluh kepada Fajar dan tentang tambaknya yang gagal panen itu. "Pak Jono, Bu Lea, Fajar, tolong maafin suami saya ya," ucap Bu Hani. "Iya Bu, pasti kami akan memaafkan Pak Darso kok." "Saya mau jujur sama kalian." "Jujur apa Bu?" tanya Bu Lea. "Jadi selama ini suami saya yang telah membuat tambang Fajar ikan bandengnya itu pada mati." "Astagfirullahaladzim. Emangnya Fajar salah apa Bu?" tanya Bu Lea. "Dia tidak salah apa-apa Bu. Tapi karena memang kita yang iri, tambak bandeng ikannya itu sukses. Dan suami saya kesal dengan Pak Jono yang sudah keluar kerja, yang ternyata mau bantu Fajar." Bu Hani menjelaskan itu sambil berderayan air matanya. Mereka yang mendengarkan penjelasan dari Bu Hani sangat tidak menyangka atas kelakuan Pak Darso sampai tega berbuat seperti itu, sampai Fajar tidak sadarkan diri berhari-hari. "Tidak hanya itu Pak, Bu. Suami saya juga sudah mengirimkan teluh kepada anak Fajar karena iri itu juga." "Astagfirullahaladzim. Tolong maafin suami saya Bu, Pak Jar." Untungnya keluarga Pak Jono kala itu baik hati dan mencoba memaafkan apa yang telah dilakukan Pak Darso kepada keluarganya itu. Saat itu para petakziah yang datang di sana mendengarkan hal itu dan saling menggunjing Bu Hani dan juga Pak Darso yang sudah meninggal. Setelah jenazahnya dikafani, segera dia disolatkan dan akan dibawa ke pemakaman. Akan tetapi saat mau dibawa ke pemakaman, tiba-tiba saja langit mendadak mendung dan terlihat sangat gelap sekali. Padahal dari tadi terlihat terang dan tidak ada tanda-tanda mau hujan.
Saat itu mereka juga segera buru-buru segera membawa ke pemakaman dan akan dilakukannya proses pemakaman itu. Akan tetapi sesampainya di sana, tiba-tiba saja gerimis mulai turun, membuat suasana semakin kisruh. Dan tiba-tiba saja galian tanah untuk makamnya Pak Darso itu baunya sangat amis sekali dan banyak airnya. Sementara Bu Hani terus menangis karena melihat kejadian-kejadian ganjil yang dialami oleh jenazahnya suaminya itu. Saat itu, Bu Hani melihat ke arah pojok kuburan dan dia terkejut karena di sana dia melihat ada sosok yang dia lihat semalam yang telah mencekik lehernya Pak Darso. Sosok itu berdiri di pojok kuburan, tinggi besar dengan kedua mata merah menyala menatap tajam ke arah pemakamannya Pak Darso. Karena tidak kuat melihat sosok itu dan mungkin karena kecapean terus menangis, Bu Hani pun akhirnya pingsan di sana. Tubuhnya yang basah kuyup karena terkena air hujan, dia ambruk di pinggir makamnya Pak Darso yang masih diambil airnya. Sontak semua petazia langsung mengangkat Bu Hani ke pos yang ada di makam itu. Dia dibaringkan dan coba dibangunkan oleh Bu Lea. Saat itu, Bu Hani yang sedang pingsan, dia bermimpi. Saat itu dia berada di makamnya Pak Darso, tapi sangat gelap sekali dan ada sosok hitam yang sangat menyeramkan itu. Sosok itu mengancam meneror Bu Hani. Dia pun berlari-lari untuk menghindari sosok tersebut. Akan tetapi, akhirnya Bu Hani pun ambruk tersungkur dari gundukan makam. Hingga setelahnya Bu Hani tersadar dari pingsannya itu, dia masih terlihat linglung dan bingung. Sontak dia teringat soal jenazah suaminya yang akan dimakamkan. Dan akhirnya jenazah itu pun sudah dimakamkan. Hujan pun sudah reda, akan tetapi bau amis dari jenazahnya Pak Darso yang sudah terkubur itu masih tercium menyengat sampai keluar. Singkat cerita, Bu Hani yang tinggal di rumahnya itu sendirian. Dia selalu diteror oleh sosok hitam yang sangat menyeramkan karena sosok itu ternyata berdiam di rumahnya. Sementara Bu Hani juga mendapatkan gunjingan dari tetangga yang membuat dia malu. Namun apa boleh buat karena memang itu sudah terjadi dan itu memang kesalahan atas suaminya sendiri. Hingga suatu malam, Bu Hani yang sedang sendirian di dalam rumah sedang makan malam sendiri. Tiba-tiba saja dia didatangi oleh sosok hitam besar yang sangat menyeramkan. Piring yang ada di tangannya itu langsung terjatuh ke lantai dan langsung pecah. Dan saat yang bersamaan, Bu Hani akhirnya pingsan juga di tempat. Dia pingsan sampai pagi hari, dan pada esok paginya dia langsung membersihkan pecahan piring sendiri. Hingga puncaknya karena dia merasa tidak kuat di rumah itu karena selalu mendapat teror apalagi mendapatkan gunjingan dari para tetangganya. Akhirnya Bu Hani pun memilih untuk pindah dan semua tambaknya akan dia jual. Dia memutuskan pindah dari kampung dan kembali ke kampung orang tuanya. Sedangkan Fajar dan Pak Jono akhirnya tambaknya pulih kembali dan banyak lagi pembeli yang menjadikan Fajar sebagai supplier dan kini mereka pun menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Bahkan kekayaan yang dimiliki Fajar itu melebihi kekayaan Pak Darso sebelumnya. Rezeki masing-masing orang sudah ada yang mengatur. Jangan iri dan dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Cukup syukuri saja apa yang kita miliki. Pasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala dan jangan lupa berdoa serta berusaha. Iri dengki dapat membutakan mata hati dan berbuat jahat malah membuat diri kita celaka. Perbuatan seperti itu janganlah ditiru. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.